Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, mari kita awali semua aktivitas yang baik hari ini. Dipandu firman Tuhan dari Kejadian 18 ayat 19, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan memanggil Abram dari Ur Kasdim ke tanah perjanjian dengan satu misi, yaitu supaya Abraham menjadi umat kepunyaannya dan seluruh kaum keturunannya, dan Allah menjadi Allahnya, yaitu Yahweh. Selanjutnya juga supaya Abraham berpegang teguh pada perjanjian Allah, yaitu tetap setia melakukan hukum dan perintah daripada Tuhan. Perintah ini kemudian diikat dalam perjanjian yang ditandai dengan sunat. Apabila kita baca di dalam Kejadian 17 ayat 1 sampai 27. Di dalam sunat tersebut, Allah menandai perjanjian itu dengan mengerat kulit katan daripada Abraham. Dan kemudian di dalam perjanjian itu Tuhan memberikan nama yang baru kepada Abraham. Dari Abram menjadi Abraham. Selanjutnya, setiap anak laki-laki yang berusia 8 hari dari keturunan Abraham harus disunat, harus dikerat kulit katannya. Dan perjanjian itu berlaku turun-temurun kepada seluruh generasi keturunannya, supaya setia melakukan perjanjian itu, setia melakukan hukum dan keadilan, melakukan hukum Taurat Tuhan. Dan selanjutnya juga Tuhan menjanjikan berkat, yaitu Tuhan akan memberikan keturunan seperti banyak bintang di langit, seperti pasir di lautan, dan anak-anak keturunan Abraham akan diberkati oleh Tuhan. Perjanjian ini berlaku turun-temurun kepada anak-anaknya, dan perjanjian ini diteruskan kepada kita, karena kita juga telah menjadi anak-anak Abraham melalui iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Karena kita adalah diperanakkan ketika kita dibaptis menjadi satu dengan Kristus. Dan dalam perjanjian itu, kita diingatkan supaya senantiasa setia melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan. Perjanjian kita dengan Tuhan ditandai dengan baptisan yang kita terima. Dan ini kemudian diingatkan dalam perjamuan kudus yang kita terima, supaya kita setia melakukan firman Tuhan. Kesetiaan kita kepada Tuhan di tengah perjanjian kehidupan masa sekarang adalah tetap percaya dengan segenap hati kepada Tuhan. Kita masuk kepada angkatan yang luar biasa pada saat ini, di mana kelompok ateisme, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, semakin hari, semakin minggu, semakin tahun, semakin bertambah-tambah banyak. Di Eropa kurang lebih 60-70% penduduknya sudah menjadi ateis, tidak percaya kepada Tuhan. Kemudian dimulai dari Korea Selatan, semakin bertambah orang yang ateis. Dan jangan-jangan di Indonesia juga semakin banyak generasi muda yang tidak percaya. Di tengah-tengah generasi yang tidak percaya itu, perjanjian yang diikat Allah dengan Abraham, yang kemudian dibaharui dalam perjanjian baru dalam Kristus Yesus, berlaku bagi kita, bahwa Allah tetap menjadi Allah kita di dalam Kristus Yesus, dan kita adalah umat kepunyaan Allah. Dan kita harus tetap percaya pada angkatan yang bengkok ini, bahwa jalan kebenaran dan hidup adalah Tuhan Yesus satu-satunya. Tetap percaya di tengah orang-orang yang ateis. Kemudian, kita harus tetap setia dengan firman Tuhan. Ketentuan hukum dan aturan norma kehidupan harus kita uji dengan firman Tuhan. Perilaku sodomi, dosa yang lakukan orang-orang Sodom, berulang dan kemudian sepertinya semakin banyak orang yang mengikuti pada masa-masa terakhir ini. Hubungan sejenis, baik homo
maupun lesbi semakin meningkat dalam kehidupan keseharian yang kita lihat, yang dipertontonkan di media-media sosial yang ada. Dan ada sebagian dari gereja yang kemudian atas dasar dan nama ajasi mau memberkati perkawinan sejenis. Itu kenajisan di mata Tuhan. Karena itulah Tuhan menghukum Sodom dan Gomora begitu hebatnya. Dan orang yang melakukan hal yang demikian, melakukan dosa yang lakukan Sodom dan Gomora. Tetapi kita harus setia tetap dengan kebenaran Tuhan. Karena Tuhan menciptakan manusia itu pada awalnya hanyalah Adam, dan pasangan hidupnya diberikan adalah Hawa. Berarti hidup yang sepadan, yang sepasang, yang diberkati, dan yang dibolehkan oleh Tuhan adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan. Maka sodomi dan perkawinan sejenis harus tetap kita tolak di dalam iman Kristiani kita. Demikian juga kesakralan keluarga Bapak Ibu Saudaraku, bahwa rumah tangga perkawinan itu adalah ditetapkan oleh Tuhan. Maka perkawinan bukan transaksi rugi laba. Perkawinan itu tidak boleh dilakukan atas dasar rugi dan laba. Tidak boleh dilanjutkan hanya untuk memuaskan kesenangan pribadi, tetapi sebagai ibadah pertanggungjawaban untuk panggilan Tuhan. Demikian dalam dasar-dasar kebenaran kehidupan iman Kristiani kita pada hari terakhir ini, kita harus tetap berpegang teguh pada perjanjian dengan Allah. Untuk itulah Abram dipanggil, untuk itulah kaum keturunannya dipanggil dan diutus ke dunia. Dan untuk itulah anak-anak Tuhan orang percaya, pengikut Kristus juga dipanggil. Dan Tuhan Yesus mengingatkan itu kemudian di dalam kitab Yohanes mengatakan, Aku tidak mengambil dan menyuruh supaya mereka ditarik dari dunia, tapi aku mengutus kamu ke dunia untuk berbuah di tengah kehidupan ini. Maka selamat bersaksi, selamat setia dalam firman Tuhan, selamat berbuah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Bila kami setia dalam perjanjian yang Tuhan berikan kepada Abraham. Kami setia dalam perjanjian yang dibaharui dalam Kristus Yesus. Sehingga kami tetap menjadi umat Tuhan, dan Allah menjadi Allah kami. Terima kasih Bapa, kuatkan, mampukan kami melakukan semuanya. Hanya dengan pertolongan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat setia dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.